warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat pada hari ini, khususnya nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul ke sekolah dalam melaksanakan tugas harian kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trenggalek Timur, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat yang ada di SMP Negeri 2 Trenggalek Timur. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu karena telah hadir pada kesempatan hari ini dalam acara sosialisasi mengenai implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Trenggalek Timur. Adapun tujuan acara kita pada hari ini, nanti kita bisa mengetahui bagaimana budaya positif yang seharusnya yang ada di sekolah, khususnya nanti di SMP Negeri 2 Trenggalek Timur. Dan nanti setelah mendapatkan ilmu ini, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SMP Negeri 2 Trenggalek Timur ini. Nah, pada materi kali ini, budaya positif di lingkungan sekolah, ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Yang kedua mengenai kebutuhan dasar siswa. Yang ketiga yaitu mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang keempat yaitu mengenai keyakinan kelas. Dan yang kelima yaitu mengenai segitiga restitusi, yang merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai disiplin positif. Sebelum masuk ke materi disiplin positif, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat murid kita disiplin? Itu dulu pertanyaan kita ya. Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah yang mendisiplinkan murid? Atau orang tua yang mendisiplinkan murid? Atau justru diri mereka sendiri yang mendisiplinkan mereka sendiri? Nah, bagaimana? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep dari disiplin positif itu sendiri. Nah, konsep disiplin positif itu kita mulai dari Bapak pendidikan kita, yaitu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi artinya kemerdekaan itu bisa muncul karena ada disiplin yang kuat, seperti itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin katanya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak memiliki self-disiplin, artinya kita tidak memiliki disiplin yang berasal dari dalam diri kita, maka kita membutuhkan orang-orang tertentu untuk mendisiplinkan diri kita. Misalkan kita seorang guru, apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita tidak bisa menerapkan disiplin yang memang motivasinya berasal dari dalam diri kita, maka kita memerlukan orang-orang lain untuk mendisiplinkan kita. Contohnya itu Bapak Kepala Sekolah atau peraturan-peraturan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga sejalan dengan pemikiran dari Diana Dosen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline, itu tahun 2001. Nah, Diana mengatakan bahwasanya arti dari kata disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar, ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, disiplin diri ini atau disiplin yang berasal dari dalam diri ini, itu dapat membuat seseorang nantinya menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi artinya jika seseorang sudah memiliki disiplin yang berasal dari dalam dirinya, maka dia bisa nanti menentukan tujuannya mau kemana, seperti itu. Dan dia juga bisa menemukan sesuatu yang dapat dihargai atau sesuatu yang bermakna nantinya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, atau memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini dari kita guru kepada murid, yaitu kita ingin menciptakan murid-murid nanti yang memiliki disiplin positif. Artinya murid-murid yang memiliki disiplin dengan keyakinan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena aturan, bukan karena kita guru, bukan karena kepala sekolah. Oke, nah selanjutnya mari kita tanyakan pada diri kita dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita tanyakan bagaimana kita berperilaku. Selanjutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu. Jadi sebelum menerapkan disiplin positif lebih jauh, kita harus bertanya dulu pada diri kita, bagaimana kita berperilaku. Nah, selanjutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut. Apakah kita melakukan segala sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan, atau karena ada dorongan dari yang lain. Nah, pernahkah kita melakukan sesuatu karena hanya untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ya kan? Oh, saya melakukan itu supaya dapat senyuman dari orang lain, seperti itu. Atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu sebelum menerapkan disiplin, kita harus menanyakan itu dulu kepada diri kita sendiri. Seperti kayak kita melaksanakan tugas, kita tanyakan, jadi saya mengajar untuk apa sih? Apakah untuk dapat penghargaan dari Bapak Kepala, atau dapat penghargaan dari dinas, dan lain-lain. Jadi semua itu harus kita tanyakan dulu ke dalam diri kita. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel berikut ya. Jadi di sini ada artikel mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi kita manusia ini sebenarnya berbagai jenis motivasi kita melakukan sesuatu tersebut ya. Jadi Diana Gosen juga dalam bukunya mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu karena 3 alasan, kata si Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan, kita juga pasti pernah merasakan hal tersebut kan. Kita berperilaku atau melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, apalagi waktu kita masih sekolah. Ya kan, seperti itu. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini yang paling rendah sekali. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka akan bertanya dalam diri mereka, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya, katanya. Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kedua, sebenarnya mereka sedang menghindari masalah. Jadi dia melakukan hal tersebut supaya tidak kena hukum. Jadi intinya orang yang dengan motivasi ini dia melakukan sesuatu hanya untuk menghindari suatu masalah seperti itu ya. Nah, motivasi orang yang kedua atau motivasi kita melakukan tindakan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas yang motivasi yang pertama tadi ya. Nah, untuk tingkatan di sini nanti di sini orang yang berperilaku untuk seseorang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di situ orang dengan motivasi ini nanti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Maka itu yang akan muncul dari pikiran orang tersebut jika motivasi mereka berbuat hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan di sini. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang paling atas di sini adalah motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan tingkatan tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Nah, orang dengan motivasi ini nanti akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya jika melakukannya? Seperti itu ya. Jadi apa nilai-nilai yang saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Seperti itu. Ini lebih bersifat ke nilai-nilai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dasar dari kita melaksanakan disiplin positif ini yaitu mulai dari motivasi yang ketiga ini. Kita melakukan sesuatu itu karena memang itu kita inginkan dan kita menghargai nilai-nilai yang akan kita dapatkan dari tindakan yang akan kita lakukan tersebut. Itu dia. Oke, selanjutnya tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita. Jadi
Jadi tujuan dari disiplin positif ini pastinya untuk menanamkan sifat yang ketiga kepada siswa-siswa kita. Kita ingin siswa-siswa itu memiliki disiplin yang betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena hukuman tadi, bukan karena imbalan dari kita, tapi memang dari diri mereka sendiri seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita guru dapat menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita harus membahas dulu mengenai kebutuhan dasar siswa. Ya, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Ada 5 kebutuhan dasar siswa. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ada siswa yang memang kebutuhannya dia memang melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Yang kedua untuk rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu untuk penguasaan. Yang keempat untuk kebebasan. Dan yang kelima adalah untuk kesenangan. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar dari murid-murid kita, termasuk juga kita seperti itu ya. Oke, kita lihat satu-satu dulu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini bagi siswa atau diri kita sendiri adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan lebih bersifat ke fisik seperti itu ya. Nah, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk seks salah satunya ya. Kalau seandainya mereka sudah beranjak dewasa nanti. Nah, komponen psikologisnya, jadi selain fisiologis, kebutuhan bertahan hidup ini juga memenuhi komponen psikologisnya. Kebutuhan psikologisnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi kebutuhan akan rasa aman juga termasuk salah satu dari kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Nah, dalam kasus ini misalkan seperti ini, ada seorang siswa yang sering mengambil bekal makanan temannya setiap jam istirahat. Selalu setiap hari dia ngambil bekal kawan-kawannya di kelas, ya kan? Nah, ada nanti Ibu Amran bertanya kepada si Doni tadi itu, misalkan si Doni nama anak itu. Ibu Amran bertanya, Doni, kenapa kamu sering mengambil bekal makanan kawan-kawanmu? Jika jawaban si Doni itu adalah saya tidak pernah dibawakan bekal oleh orang tua saya. Saya lapar dan saya tidak punya bekal makanan yang diberikan oleh orang tua saya. Berarti pada kondisi seperti itu, si Doni memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup seperti itu ya. Nah, itulah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Ini sering terlihat pada siswa-siswa kita ya. Nah, di sini kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikisnya, kebutuhan jiwanya. Dia ingin diperhatikan, dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari guru-gurunya. Ini biasanya terjadi pada siswa-siswa yang sering cari-cari muka lah kepada kita, ya kan? Dia pengen kita puji, pokoknya kita pengen memperhatikan dia lah selalu. Berarti siswa-siswa yang seperti itu, berarti dia memiliki kebutuhan, ingin memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi posisi kontrol. Jadi menyikapi siswa dengan kebutuhan yang 5 tadi, bagaimana seharusnya kita guru bertindak atau bagaimana posisi kita bertindak. Maka itulah yang disebut dengan posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita guru itu ada 5 pula Bapak Ibu. Yang pertama nanti sebagai penghukum. Pada posisi kontrol sebagai penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini nanti akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini butuh sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang menerapkan posisi penghukum ini. Biasanya dia akan berkata, patuhi aturan saya, jika tidak bla 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 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kamu selalu saja salah. Berarti kalau kita sudah berkata seperti itu, artinya kita sudah sebagai penghukum. Kamu juga yang terakhir kali mengumpulkan tugas seperti itu. Berarti kata-kata seperti itu juga termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ada posisi kontrol kita yaitu membuat anak itu merasa bersalah. Ya, jadi membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut kita kepada anak. Ya kan? Nah, membuat orang merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri nantinya. Biasanya kalau kita ingin membuat anak kita merasa bersalah, maka kata-kata kita yang akan muncul akan seperti ini nanti. Ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan kata seperti itu, berarti posisi kontrol kita adalah membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, sudah berapa kali Bapak beritahu kepada kamu? Seperti
kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Berarti posisi kita di sana adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Seperti itu, murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan atau persuasif di sini. Nah, posisi teman pada guru bisa bersifat negatif dan bisa bersifat positif. Ini yang harus hati-hati. Jadi tidak semua posisi kontrol sebagai murid itu akan bersifat positif, ya kan? Nah, di sini positifnya akan muncul hubungan baik atau terjalin hubungan baik antara guru dengan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Tidak apa-apa ya, dilanjut aja ya Pak Ibu ya. Guru itu akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya, seperti itu. Nah, ayo, tidak ingat kalian bantuan Bapak kepada kalian apa, seperti itu. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai teman. Selanjutnya, ya sudah, tidak apa-apa, biar nanti ibu atau bapak yang membereskan, seperti itu. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita yang membereskannya. Berarti posisi kita di sana adalah sebagai teman, itu positifnya. Nah, ada pula hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak ada untuk murid, maka murid itu nanti akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu akan selalu ada untuk saya. Maka akan muncul kekecewaan seperti itu jika posisi kita adalah sebagai seorang teman di sana. Nah, hal negatif lain jika kita memposisikan diri kita sebagai teman adalah mungkin akan timbul suatu tindakan hanya untuk guru itu saja. Jadi dia melakukan hal positif hanya kepada guru yang dianggapnya teman tadi itu, sedangkan dia tidak menghargai guru-guru yang lain. Itu salah satu efek negatifnya apabila posisi kontrol kita menjadi teman. Tingkatan yang paling atas dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Ya, di sini pada posisi akhir di sini adalah manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Jadi istilahnya kita tahu kesalahan murid seperti ini, kita bersama-sama dengan murid untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Seperti misalnya seperti ini, siswa kita sering terlambat datang ke sekolah. Kita tanya kenapa dia sering terlambat. Jadi nanti kita dengan alasannya itu baru kita carikan dia solusi, bersama-sama mencarikan solusi. Tidak hanya dari kita solusinya, kita pancing juga dari mereka. Jadi kalau seandainya kamu seperti ini sering terlambat dengan alasan ini, bagusnya seperti apa ya untuk supaya tidak terlambat lagi, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul jika kita sebagai manajer di sini, yaitu kita akan menanyakan lagi kepada mereka keyakinan yang mereka yakini tentang peraturan di sekolah. Misalkan dia sering terlambat, kita tanya lagi, aturan sekolahnya seperti apa yang kamu yakini? Seperti itu. Misalkan dia jawab, oh ya Bu, aturannya kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, bla bla bla. Selanjutnya kita akan bertanya, apakah kamu meyakini aturan tadi itu? Ya, saya yakini. Jadi kenapa kamu melakukan kesalahan? Gitu. Jadi kita pancing selalu sehingga nanti ujung-ujungnya kita bersama mereka mencari solusi dan dari permasalahan mereka, seperti itu. Nah, posisi kontrol yang terakhir inilah yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Oke, selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda ya Bapak Ibu dengan peraturan. Kalau peraturan itu pasti datangnya dari kita. Kita selalu, kamu tidak boleh terlambat, kamu harus ini, kamu harus itu, semacam. Berarti itu peraturan. Nah, keyakinan kelas itu merupakan hasil pemikiran atau diskusi antara kita dengan siswa tentang sesuatu yang harus mereka yakini dan harus mereka jalani di dalam kelas. Jadi ini sebenarnya perlu kita lakukan untuk guru mapel atau guru wali kelas, biasanya dengan kelas kita sendiri. Kita buat suatu keyakinan kelas bersama mereka. Keyakinan kelas ini dia bersifat pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk hal-hal yang positif. Jadi nanti mungkin kita para wali kelas atau guru mapel sebelum mulai PBM atau di tahun ajaran baru kan biasanya kita berdiskusi.
Yuk anak-anak kita buat bersama keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelasnya kita pancing mereka, kalian pengennya kelas kita ini seperti apa saat pembelajaran. Oh misal Bu, saya inginnya kita masuk tepat waktu. Oke, berarti semua nanti harus meyakini hal tersebut. Dia tidak usah panjang-panjang, 5 aja udah cukup kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi keyakinan kelas dia tuh. Kalau dia terlambat, nah keyakinan kelas yang kamu yakini apa? Tidak boleh terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Seperti itu, kita kembalikan lagi seperti itu. Tapi kalau kita tidak membuat aturan di awal, jadi mereka masuk seenak hatinya, keluar seenak hatinya, ya enggak itu, karena kita tidak pernah buat keyakinan kelas sama mereka seperti itu. Tapi kalau kita udah buat keyakinan kelas, kalau mereka melanggarnya, kita tanyakan lagi sama mereka. Yang berikutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini harusnya ada terlihat bentuk segitiganya Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi atau restitusi? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita berperan sebagai manajer tadi. Kita bersama-sama membimbing siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka alami seperti itu. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu fungsinya yaitu untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, seperti keyakinan kelas yang kita tawarkan kepada mereka tadi. Yang berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, seperti itu. Nah, ada 3 bagian dari segitiga restitusi sesuai dengan sisi dari segitiga ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah di sini nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Salah satu contoh pertanyaannya seperti itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Jika kita sudah bertanya seperti itu kepada murid, artinya kita sudah memvalidasi tindakan mereka yang salah tadi. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tidak hanya dengan jika dia terlambat, ada nggak cara lain supaya dia tidak terlambat? Berarti jika kita menanyakan hal seperti itu kepada siswa, berarti kita sudah memvalidasi tindakan mereka tadi. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Nah, pada saat menstabilkan identitas ini, kita akan bertanya kepada siswa tersebut. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan, kawan-kawan juga pasti melakukan kesalahan. Nah, jika sudah keluar itu dari mulut kita, itu artinya kita sudah menanamkan penstabilan identitas kepada mereka. Nah, cuma dari kesalahan itu kan tidak harus terus-menerus kita lakukan, kan? Kita mencari jalan keluar dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya nanti, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi istilahnya orang lain juga pernah melakukan ini. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki ke depannya. Dan yang terakhir adalah bagian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dia tadi. Nah, inilah di sini keyakinan kelas itu sangat penting. Kenapa? Kalau dia melakukan kesalahan, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas dia tadi lagi. Nah, pertanyaannya mungkin di sini, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati? Nah, dari keyakinan kelas itu apa yang sudah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi jika kita sudah bertanya seperti itu, berarti kita sudah melakukan proses yaitu menanyakan keyakinannya. Atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Seperti itu. Misalkan ada anak-anak yang malas membuat tugas macam, kita tanyakan sama mereka, apa kamu mau jadi apa nanti setelah besar? Nah, saya mau jadi ini, mau jadi itu. Apa kira-kira dengan tidak membuat tugas seperti ini, kamu bisa mencapai cita-cita kamu? Jika hal itu sudah kita lakukan, maka artinya kita sudah memenuhi bagian dari segitiga restitusi yang ketiga, yaitu mengenai menjalankan keyakinan seperti itu. Ini ada video mengenai disiplin positif itu karena mati lampu. Mungkin Pak Ari bisa tolong dilihatkan, Pak Ari. Pak Eri. Jadi ini kasusnya yang diambil kasus yang pertamanya, misal seorang siswa ini bernama si Jenny, dia sering tidak membuat tugas yang dikerjakan oleh guru-guru. Jadi para guru
Mapel tuh mengadu kepada wali kelasnya. Jadi bagaimana wali kelas menjalankan segitiga restitusi itu kepada si Jenny. Nah, ini mungkin salah satu bentuk, salah satu contoh. Jenny tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena ibu sering minta laporan dari guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas D1. Jenny sering tidak membuat tugas. Ya, menurut Jenny, apakah dengan tidak membuat tugas ini suatu kesalahan? Nah, jadi kita tanyakan, apakah yang dilakukannya itu suatu kesalahan? Jadi kita awali pertanyaan kita dengan hal seperti itu dulu. Iya, kesalahan kan? Apa sayang? Semua orang pasti melakukan kesalahan. Orang ini juga pernah melakukan kesalahan yang tidak membuat tugas. Termasuk Jenny. Ibu juga waktu masih sekolah juga pernah melakukan kesalahan yang tidak membuat tugas. Sampai pernah juga ibu dihukum sama ibu yang bendera karena tidak membuat tugas. Sekarang ibu ini tahu dari Jenny apa kira-kira alasan ini tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sudah masuk langkah kedua, kita tanyakan apa alasan dia tidak membuat tugas. Sering membantu orang tua. Jadi karena membantu orang tua sempat lagi buat tugas. Gitu nggak? Kira-kira ada nggak jalan keluar lain? Nah, kita tanyakan apa Ada nggak jalan keluar lain sehingga nanti Jenny bisa tetap membantu orang tua, tetap bisa mengerjakan tugas dengan lain. Ya, apa kira-kira? Nah, itu yang penting sekali. Ya, kita sebagai siswa nggak bisa dipungkiri juga. Kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kita harus menjalankan kewajiban kita kepada orang tua dan orang tua. Tapi bukan berarti dengan membantu orang tua jadi tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu, ya kan? Nah, itu yang penting. Nah, sekarang ditanya lagi, kira-kira kewajiban Jenny sebagai seorang siswa apa saja? Mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Belajar, mengerjakan tugas guru, mendengarkan dan menghormati guru. Itu salah satu kewajiban dan kita sebagai seorang siswa. Nah, sekarang ditanya lagi, Jenny punya cita-cita enggak? Apa cita-citanya? Cita-citanya bagus sekali jadi dokter. Kira-kira menurut Jenny dengan tidak mengerjakan tugas, dengan tidak belajar, apakah Jenny bisa mencapai cita-cita Jenny? Dengan belajar bisa mencapai cita-cita enggak? Tentu saja tidak. Ya, jadi kemanapun Jenny punya cita-cita yang tinggi, kalau Jenny tidak belajar, tidak mengerjakan guru, tidak mengerjakan tugas guru, itu sulit sekali dicapainya, ya kan? Itu dia. Nah, sekarang apakah kira-kira kedepannya Jenny bisa menjalankan kewajiban Jenny? Menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa, belajar, mengerjakan tugas, apakah kira-kira bisa Jenny bisa melakukannya? Bisa membagi waktu kedepannya. Jadi intinya itu nak membagi waktu. Luangkan waktu Jenny 1 jam saja untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 1 jam saja. Ya, misalkan pulang sekolah Jenny membantu orang tua mencuci sama jam, udah nanti. Nanti setelah asar kita isi sama mama. Kita membimbing mungkin siswa itu untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi seperti itu. Tugas itu pasti diizinkan sama orang tua, ya kan? Kerjakanlah tugas dari jam 4 sore itu sampai jam 5. Bisa kan? Janji ke depannya akan mengerjakan tugas. Serius ya? Yang penting saja ya. Ya, oke Jenny. Nanti dia nanti lagi ya. Kemarin lagi mendengar peluang-peluang dulu karena dia tidak mengerjakan tugas. Ya? Nah, itu mungkin salah satu. Jadi alhamdulillah kita ada guru penggerak di sini. Yang pertama kita bukan menganggap dia apa, karena seringkali kita lihat ketika kita mau berbuat apalagi sendiri, nanti banyak orang menganggap ada jadi muka seperti apa tadi disiplin apa tadi? Iya, paham. Ada jadi muka makulah sekolah. Kami saya sendiri itu juga dulu pertama. Jadi juga ketika kita berbuat ke situ memang banyak tantangannya. Cuman kita berharap karena kalaupun bagus pun
yang diprogramkan oleh seseorang kepala sekolah pun misalnya, kalau nggak kita dukung bersama nggak akan berjalan. Contoh tadi ada siswa yang pakai sendal. Kalau cuma Bu Yani aja yang negur, yang lain dia pasti nanti menghindar Bu Yani. Ketika ada Bu Yani dia menghindar, biarlah jumpa Pak Misbah karena Pak Imah nggak menegur misalnya. Atau biasanya ke Bapak kalau udah Pak Muhammad lari dia. Jadi kita biasakan sekarang sama-sama. Kalau nggak sama-sama nggak tercapai semampu kita. Kadang-kadang ketika kita berbuat nggak diikuti dengan yang lain, kan anak-anak kadang-kadang karena pengaruhnya kecil. Coba kalau kita bersama-sama pasti pengaruhnya lebih besar. Makanya saya bilang, saya harapkan kepada guru semua, cobalah sama-sama kita lihat. Contohnya sampah itu kalau satu orang yang selalu sebutkan, yang suruh atau yang mengisah dan sebagainya, pasti anak-anak nggak seberapa pengaruh. Besoknya dia akan begitu lagi. Tapi coba si Pak Kulan juga menegur, Ibu Kulen menegur, artinya dia nggak bisa kemana-mana. Jadi semua nggak kita biarkan. Kemudian seperti disiplin tadi, kalau kita laksanakan bersama-sama, itu akan mudah tercapai. Ketika anak-anak sudah terlambat, kita tanyakan dulu gimana atau kenapa terlambat, jangan langsung kita menjustisnya. Kemudian anak-anak tadi kita coba, jangan kita yang menyalahkan. Jangan kita langsung kita bilang itu salah dia, tapi biarlah dia yang menemukan kesalahannya. Ada pembuat orang merasa bersalah. Memang kita kan nggak mungkin itu yang disampaikan sama Bu Yani tadi oleh siapa nama ahli Goser tadi, mungkin itu saya rasa dari Dewan Guru di sini udah semua melaksanakan, cuman mungkin cara ataupun menerapkannya itu yang belum tahu, seperti hukuman tadi, kemudian meyakinkan siswa itu tadi. Cuman salah satu yang ingin saya tanyakan ataupun beri masukan nanti dari Dewan Guru, apakah nanti kan ada cuman tidak semua Dewan Guru, ada sebagian Dewan Guru maksudnya ketika misalnya anak-anak tidak membawa buku paket atau tidak mengerjakan tugas, apakah hal itu pantas kalau anak-anak suruh berdiri di luar gitu sampai jam pelajaran habis, atau tidak ada hukuman lain selain daripada anak-anak berdiri di luar yang lebih meyakinkan anak-anak tadi? Itu aja mungkin sedikit pertanyaannya. Terima kasih kepada Bu Nuri atas pertanyaannya. Jadi intinya di sini pertanyaan Bu Nuri seperti ini. Jadi jika ada pelanggaran siswa di dalam kelas seperti siswa tidak bawa buku paket, kita beri dia hukuman dengan keluar kelas atau belajar di luar segala macam seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kita kembalikan lagi ke posisi kontrol tadi. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu memang memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dulu kepada siswa tersebut. Sebagai manajer berarti kita akan bertanya kepada dia lagi aturan kelas kita seperti apa. Nah, kan misalkan itu makanya jadi kita sebelum melakukan pembelajaran kita buat aturan kelas atau keyakinan kelas bersama mereka. Jadi membawa buku paket setiap pembelajaran. Kalau seandainya mereka tidak bawa, kita tanya lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Seperti itu kan. Jadi kalau mereka sudah menjawab, kita tanyakan lagi. Nah, yang kamu lakukan apa? Dijawab lagi sama mereka seperti itu kan. Nah, apakah ini merupakan suatu kesalahan? Ya Bu, seperti itu. Jadi ini pas kali pertama misalkan seperti itu dia tidak bawa buku. Nah, kita kasih nasihat soal macam dengan posisi kita sebagai posisi manajer di sana ya. Kita tanya, kita yakinkan dia lagi, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Tapi kalau pada saat pertemuan berikutnya itu masih tidak terlaksana, masih terjadi lagi, berarti kita boleh meningkatkan posisi kontrol kita. Jadi kita kembalikan pada posisi kontrol tadi itu. Itu kalau menurut saya. Mungkin bisa didiskusikan juga bersama-sama bersama Bapak Kepala juga Bapak Ibu. Kalau tadi jauh dari dia ini, mungkin ada dari guru-guru yang lain yang menambahkan atau mungkin memberi masukan.
kita sharing ya Iya. sesama guru. Saya pernah juga teringat pas saya kuliah kata dosen, kan kami guru BK ini kan banyak permasalahan siswa kan, ada yang cabut, ada yang tidak bawa buku paket. Nah di situ dosen kami mengatakan bahwa kalau misalnya kita masuk di dalam kelas itu, yang pertama seperti kata Ibu ini tadi, jangan terlalu cepat menghukum seperti itu kan. Sebaiknya kita lihat dulu siswa kita itu, seperti contohnya tidak membawa buku paket. Kita tanyakan dulu kepada siswa itu kenapa dia tidak membawa buku paket. Setelah itu setelah kita tanyakan apa jawaban dari siswa. Selanjutnya kita lihat juga di hari selanjutnya sudah berapa kali siswa tersebut tidak membawa buku paket. Bisa saja mungkin dia begadang malam, jadi dia tidak open roster buku apa saja yang dia bawa besok paginya. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru, kita memperhatikan yang pertamanya tingkah laku siswa, baik itu fisik. Kita melihat matanya seperti apa, apakah dia misalnya orang yang suka begadang, apakah dia kalau misalnya yang laki-laki dia asik keluar malam gitu. Ya, kalau misalnya yang ceweknya kita lihat karakter dia sehari-hari seperti apa dengan kawannya. Apakah dia asik dengan sekarang dengan handphone misalnya seperti itu. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru itu melihat bagaimana siswa, karena setiap siswa itu berbeda-beda karakternya. Sesuai kebutuhan dia Sesuai dengan kebutuhan siswa. Hukuman yang kalaupun sudah sampai ke hukuman, kalau bisa pertama jangan fisik. Bukan seperti tadi berdiri di luar, paling dari matahari. Kalau bisa hindari, kecuali sudah kelewatan tadi misalnya. Masih ada mungkin sanksi-sanksi lain yang kita berikan, walaupun dia cuma dalam ruangan tersebut. Itu pada kita memanage. Daripada kita suruh dari luar, kita soal ada di dalam kelas. Ini ada latihan buka buku aja itu lebih bapak itu lebih tahu. So paling tidaknya buka buku aja itu ada halaman sekian, ada latihan, coba mengerjakan. Dan mungkin kita dari pendapat berkaitan mengenai kehadiran siswa. Mungkin ada banyak faktor kenapa ketidakhadiran sekolah itu banyak pada siswa, selain dari mungkin faktor ekonomi, ada juga faktor memang keinginan mereka yang tidak mau sekolah itu juga ada. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai situasi. Jadi ada pertanyaan mengenai, ada anak yang bertanya sama saya mengenai apa sih Pak fungsi ijazah SMP, karena kan faktor kita sebenarnya sekolah, nah setidaknya bisa melanjut ke pendidikan, gitu kan. Nanti kalau kita bilang dengan ijazah kita tak bisa mencari kerja, tak perlu ijazah pun sekarang udah bisa kerja Pak, bisa dapat uang. Nah, mungkin itu yang kira-kira gimana kita patutnya kita menjawab, melihat bagaimana kondisi di lapangan saat ini, ketika di situasi kita gitu. Sebelumnya kan ditanya sama Pak Rajo. Iya, kita sudah bawa beri jawaban. Sudah. Saya tidak pribadi saya bilang, nah itulah bukti pendidikan formal. Saya bilang kan, kalau kalian mendapat istilahnya selesai SMP tapi nggak dapat ijazah, nanti kemana di formal saya bilang bahwa telah menyelesaikan pendidikan SMP gitu. Walaupun memang sebenarnya ijazah SMP di lapangan pun memang tidak terlalu dipakai gitu, kecuali di kondisi-kondisi tertentu. Cuma kan saya bilang pesankan setidaknya di sini nanti kan ada yang mau jadi kepala desa, apel, ataupun kecil tadi atau pejabat mungkin bupati, kan pasti membutuhkan ijazah. Nah disitulah fungsi dari ijazah tadi. Ya alhamdulillah memang mereka paham itu. Cuma ketika mempertanyakan itu mungkin ada jawaban-jawaban lain yang menurut saya kayaknya belum dapat. Karena ini kan Kak, kalau hal-hal apa begitu jawaban kita- kakak kalau gitu kan? Kalau saya sebenarnya setuju betul dengan apa yang dibilang Pak Ajur. Cuma mungkin tambahannya kita ini apa ya? Kalau saya itu bilang selalu ke anak-anak, mungkin saya jarang ngomong masalah ijazah. Saya lebih ke sekolah. Sekolah itu seperti yang kita tahu memanusiakan manusia. Saya pengen anak-anak itu dewasa, melakukan sesuatu itu dewasa. Gitu. Saya pengen pikirannya kan sekarang ini kebanyakan tamat S1 mereka mengejar apa? PNS gitu kan. Yang ada di kepala mereka itu cuma PNS-nya gitu kebanyakan yang sekarang kita udah
melihat di lapangan. Bisa mengembangkan gitu, sedikit yang bisa mengembangkan. Jadi kalau untuk ijazah saya lebih bilang ke anak-anak bahwasanya sekolah itu jembatan. Saya juga setuju. Jembatan kita sama seperti kita mau ke ujung, tapi kita mau dari sini. Kalau tidak ada jembatan, kita kan tidak akan sampai. Itulah yang memang seperti yang dibilang Pak Aljun tadi kan, itu memang jawaban memang sering yang ditanya siswa di sini. Karena kalau di sini pun Pak, banyak yang memang sudah sudah ada anaknya, ketika perlu baru cari ijazah ke sini. Tapi kalau anak-anak ini cerdas, ada pertanyaan lagi, ditanyanya sama kita, ngapain sekolah Pak? Kan sekarang bisa paket A, paket B, paket C kan? Nah, kalau bisa kita bilang untuk jadi kardus tadi, untuk jadi untuk jadi kecil. Nah, tapi kalau menurut saya, saya bilang juga sama anak-anak, sama seperti Bu Pina tadi, ijazah itu merupakan sebuah jembatan, dan kemudian kita sekolah ini dapat ijazah menandakan kita ini sudah diakui oleh negara, kita ada ikut pendidikan secara resmi. Ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.